Sebelumnya, kalian pasti pernah dengar kan pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, mungkin pepatah ini menjadi salah satu pepatah yang cocok untuk menggambarkan pentingnya kerjasama dalam tim. Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, akankah lebih baik jika kita semua menyimak kembali tentang apa yang menjadi pengertian kerjasama tim. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan untuk bekerja bersama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah mengapa kerjasama tim menurut para ahli adalah suatu hal yang harus dibangun dan dijaga dengan baik. Jika tidak, tujuan perusahaan akan sulit untuk dicapai bersama-sama. Kerjasama tim dapat terwujudkan dengan baik ketika sekelompok orang bekerja secara kohesif demi menuju tujuan bersama dengan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang positif serta menggabungkan kekuatan masing-masing individu dalam meningkatkan kinerja tim yang kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mencapai tujuan dalam kelompok dibutuhkan sebuah kerjasama yang solid antar masing-masing anggota tim. Kerjasama yang apik antar anggota tim bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan perusahaan maupun organisasi. Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam menjalin kerjasama tim adalah komunikasi yang baik. Apabila komunikasi tersebut dapat terjalin dengan baik antar seluruh anggota kelompok, maka peluang pencapaian keberhasilan pun akan cenderung meningkat. Meskipun demikian, dalam prakteknya, proses komunikasi ini seringkali mengalami hambatan sehingga menyebabkan berbagai kendala bagi tim untuk memperoleh tujuan bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai komunikasi dalam kelompok, mari kita ulas secara singkat mengenai komunikasi itu sendiri. Secara teoritis, komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi, ide, gagasan, saran, atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Istilah komunikasi ini berasal dari kata Latin yaitu communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi itu bertujuan untuk membuat orang lain memahami pesan maupun informasi yang kita berikan kepada mereka. Terdapat dua bentuk komunikasi yang sering dilakukan, yaitu komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal biasa dilakukan secara langsung maupun melalui tulisan, sedangkan komunikasi nonverbal dapat terlihat dari gestur tubuh maupun mimik wajah seseorang. Pentingnya komunikasi internal dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi tentu harus dipahami dan disepakati oleh setiap orang di dalam tim tersebut. Paling tidak, semua orang di dalam lingkup tim punya misi yang sama, yaitu mewujudkan sistem komunikasi yang baik untuk membentuk tim yang solid. Dari situ akan terbentuk suatu ekosistem kerja yang kondusif dan terarah. Maka dari itu ada beberapa hal yang sebaiknya dipahami oleh masing-masing anggota tim, yaitu 1. Pentingnya komunikasi yang efektif. Sebuah penelitian menyatakan bahwa 3 hal atau lebih orang yang bekerja sama dalam sebuah tugas atau proyek akan jauh lebih efektif daripada satu orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk melakukan hal yang sama. Dengan catatan, di antara ketiga atau lebih orang ini memiliki pola komunikasi yang efektif. Tanpa adanya komunikasi, maka bertiga atau berbanyak pun soal tugas atau proyek sama sekali tak tersentuh. Langkah awal membangun komunikasi yang efektif adalah dengan mengembangkan kepercayaan, karena hal ini tidak terbentuk secara otomatis. Kepercayaan yang terbangun dengan baik akan membuat komunikasi antar anggota tim menjadi lebih terbuka. Selain itu, kejujuran juga memegang peranan yang tak kalah penting dan harus ada di semua ujung tim. Tanpa adanya kejujuran, integritas tim akan melemah dan efeknya tentu pada komunikasi yang tidak normal. 2. Sadar akan manfaat komunikasi efektif dalam tim.
Tahukah Anda bahwa tim yang memiliki komunikasi efektif ternyata dapat bekerja dalam waktu yang lebih cepat dan lebih efisien daripada yang lain? Ini karena masing-masing anggota tim bekerja lebih akurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan komunikasi yang baik, anggota tim memiliki ruang pemahaman untuk mengerti peran dan tugasnya. Sebaliknya, tim yang gagal membangun komunikasi internal akan banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaan sibuk dan pekerjaan lain yang tidak diperlukan. Itu karena kurangnya pemahaman pada job desk masing-masing. Akibatnya bisa jadi fatal. Misalnya terjadinya konflik dalam tim dan kurangnya kepercayaan antara anggota kelompok. Kegagalan komunikasi internal akhirnya akan membuat anggota gagal memahami apa yang membuat dirinya lebih efisien, karena mereka sendiri gagal mendapatkan umpan balik dari orang lain dalam tim tersebut. Jika Anda berperan sebagai atasan dan menemui hal ini dalam tim Anda, maka bersiaplah menghadapi kehancuran dan kegagalan. 3. Tips untuk membangun komunikasi efektif dalam tim. Tips yang pertama yaitu pastikan bahwa organisasi, perusahaan, atau instansi kamu ini memiliki visi misi yang jelas dan mendapat dukungan dari seluruh anggota tim. Tanpa visi misi yang jelas, komunikasi sebaik apapun tak akan memberikan hasil apa-apa. Tips yang kedua yaitu memilih orang-orang yang berkompeten dalam perannya masing-masing, mulai dari kelompok tim hingga staf. Orang yang berkompetensi biasanya lebih mudah untuk diajak tumbuh bersama, karena mereka sudah memiliki kemampuan dasar untuk berkomunikasi dengan baik dan siap membangun tim yang solid. 4. Pentingnya memanfaatkan teknologi. Kalian pasti sudah paham bahwa teknologi kini berkembang sangat dinamis, menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi ini menjadi salah satu upaya membangun komunikasi dan tim yang solid. Lalu, apa yang bisa dilakukan teknologi untuk membantu kerjasama dalam tim? Atau sederhana yang kini sudah mulai banyak diterapkan adalah dengan membentuk grup obrolan dalam satu tim. Menggunakan sebuah aplikasi chatting seperti Hangouts, WhatsApp, Line, Instagram, atau sosial media chatting lainnya. Dalam grup obrolan ini, atasan bisa mengecek sampai di mana progres atau tugas yang sedang dikerjakan oleh anggota tim. Namun biasanya grup obrolan ini hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat laporan singkat dan lingkupnya pun lebih sempit. Dalam lingkup yang lebih luas, kalian bisa membuat otomatisasi sistem yang mungkin selama ini masih dialami secara manual. Seperti misalnya untuk urusan surat menyurat untuk disposisi tugas dalam tim internal, monitoring performa anggota tim, atau mungkin tahap reporting anggota. Teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk mengerjakan semua tugas tersebut secara online dan langsung bisa dilihat atau dimonitoring oleh masing-masing anggota tim. Selain mempercepat proses, waktu yang digunakan juga semakin sedikit. Dengan begitu, eksekusi rencana bisa dipercepat, evaluasi bisa segera dilakukan untuk mendapat hasil lebih maksimal, memudahkan ide inovasi, dan potensi target tercapai pun makin besar dan cepat. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki kewajiban untuk mengembangkan komunikasi dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah agar dapat membangun kerjasama tim yang baik guna mencapai keberhasilan bersama. Berikut ini adalah pola komunikasi yang perlu diterapkan di dalam sebuah tim kerja. Yang pertama, komunikasi dari pemimpin ke anggota tim. Seorang pemimpin merupakan ujung tombak dari keberhasilan sebuah tim. Ia bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik antar masing-masing anggotanya. Agar kerjasama tim terbangun dengan baik, maka komunikasi yang diterapkan pun tidak bisa berlangsung dalam satu arah saja. Diperlukan timbal balik dari bawahan agar pemimpin pun memahami kebutuhan serta keinginan tim kerjanya. Oleh karena itu, selain memberikan arahan dan instruksi kepada bawahannya, seorang pemimpin juga harus mau mendengarkan, menerima saran, dan mengajak seluruh anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan lain di luar tugas-tugas utama. Sesungguhnya, keberhasilan sebuah tim dapat terlihat dari bagaimana cara pemimpin tersebut membangun kerjasama antara anggota timnya. Yang kedua, komunikasi dari anggota tim ke pemimpin. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perlu adanya timbal balik dari masing-masing anggota tim kepada pemimpin maupun tim kerjanya. Komunikasi yang diterapkan pun harus bersifat jujur dan terbuka.
Seorang anggota tim tidak hanya selalu turut atas instruksi maupun keputusan dari pemimpin mereka. Ia pun memiliki kewajiban untuk menyampaikan gagasan maupun ide yang mereka miliki dalam proses penyusunan strategi maupun penyelesaian masalah. Selain itu, anggota tim pun perlu mengkomunikasikan seluruh hambatan maupun kendala yang dihadapi kepada pemimpinnya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi antar anggota tim. Pada dasarnya, kesuksesan sebuah tim didukung oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap anggota wajib memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sebuah kelompok. Apabila terdapat anggota yang kinerjanya menurun, teman yang lain memiliki kewajiban untuk menanyakan permasalahan dan mencari solusi atas masalah tersebut. Sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan sangat berdampak besar bagi tim itu sendiri. Masing-masing anggota tim juga perlu mengkomunikasikan seluruh informasi maupun hambatannya kepada kelompok agar dapat terjalin kinerja sama yang apik guna mencapai keberhasilan bersama. Yang keempat, komunikasi dari tim ke pihak eksternal. Lingkup kerja tidak hanya berkutat pada sebuah kelompok saja. Ada pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah tim. Oleh sebab itu, seluruh anggota tim memiliki kewajiban yang sama dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu pelanggan, rekan bisnis, ataupun masyarakat. Keberhasilan sebuah tim ditentukan oleh keberhasilan proses komunikasi antara pemimpin dan anggota, baik secara keseluruhan tim maupun setiap departemen yang ada di dalamnya. Ketika para pemimpin di sebuah tim atau departemen dapat berkomunikasi secara efektif dengan anggotanya, maka pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik. Dalam sebuah organisasi, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting karena memiliki baik manfaat. Di dalam sebuah tim, keberhasilan kerja dan sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang terbentuk antar pemimpinnya dan para anggota timnya. Komunikasi yang efektif dapat menyampaikan semua informasi penting yang harus diketahui oleh semua anggota tim. Informasi tersebut bisa berupa instruksi kerja, target dalam sebuah peran yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota sampai masalah yang dihadapi oleh anggota tim. Dengan komunikasi yang efektif, maka langkah setiap anggota tim kerja yang dapat terarah dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing untuk menuju tujuan yang sama yang dikehendaki oleh organisasi atau tim. Langkah awal dan sebuah membentuk komunikasi efektif di dalam perusahaan adalah dengan mengembangkan kepercayaan di dalam tim kerja. Jika masing-masing anggota tim kerja dapat percaya satu sama lain, maka komunikasi akan menjadi lebih terbuka. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, maka setiap anggota tim akan menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran inilah dapat meningkatkan integritas baik personal maupun kelompok. Integritas yang baik dapat membuat suasana kerja menjadi kondusif. Selain itu, jika dalam sebuah tim kerja sudah terjadi komunikasi efektif, maka waktu kerja akan efektif dan efisien. Hal ini karena masing-masing anggota tim sudah memahami tanggung jawabnya masing-masing. Mereka juga mengetahui kelebihan dan kekurangan bersama anggota timnya, sehingga dapat bergerak cepat jika ada rekan yang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, jika dalam sebuah tim atau organisasi tidak terjadi komunikasi yang efektif, maka di dalam tim kerja tersebut tidak akan ada kejujuran. Masing-masing berusaha menutupi kekurangan sendiri dan lebih menonjolkan kelebihannya. Tidak akan menjadi kerjasama yang baik di sini karena semua sibuk menunjukkan diri sendiri. Otomatis, tim akan saja bekerja secara efisien dan semakin tinggi resikonya untuk terjadi konflik. Agar di dalam tim atau organisasi dapat dibangun sebuah kebiasaan komunikasi efektif, maka diperlukan visi dan misi yang jelas. Setiap anggota organisasi perlu untuk mengetahui dan mendukung visi dan misi ini. Agar visi dan misi mendapatkan dukungan dari seluruh anggota tim, maka tentu saja visi dan misi itu harus ditunjukkan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Strategi komunikasi efektif dalam sebuah tim atau organisasi. Komunikasi efektif dalam sebuah tim atau organisasi memiliki manfaat yang sangat penting, karena dengan komunikasi efektif, maka akan terwujud suatu kerja yang sama yang solid di antara setiap anggota tim kerja. Salah satu sarana untuk tercapainya komunikasi efektif adalah menguasai seni berbicara. Seni berbicara bukan hanya untuk di atas panggung, tapi juga menjalin relasi dengan sesama anggota tim, baik dengan rekan kerja tim maupun dengan pemimpin. Semua memiliki tekniknya tersendiri. Lalu, bagaimana cara menerapkan teknik komunikasi efektif di dalam organisasi atau tim, agar bisa mendapatkan tim kerja yang solid, efektif, dan efisien? Ada 5 cara untuk menerapkan hal tersebut. Yang pertama,
Selalu menghargai pendapat. Karena setiap manusia memiliki keunikan karakternya masing-masing, maka perbedaan akan selalu menjadi keniscayaan. Beda-beda pendapat atau cara pandang adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi di mana saja, termasuk di dalam lingkungan organisasi. Yang penting adalah bagaimana agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik atau perselisihan. Caranya adalah dengan saling menghargai. Dengan menghargai sesuatu yang berbeda, maka akan timbul suatu sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi ini, maka akan semakin mudah untuk dilakukan musyawarah. Jika ada perbedaan pendapat atau cara pandang dalam sebuah tim kerja, maka dengan musyawarah, perusahaan dapat mencari jalan tengah atau hal yang lebih win-win solution. Dengan sikap toleransi ini pula, setiap anggota tim dapat memberi dan menerima masukan atau kritik dengan terbuka. Memang, tidak semua pendapat atau hal-hal yang berbeda itu dapat diakomodir. Tapi, jika dikomunikasikan dengan baik, maka akan didapatkan jalan tengah yang disepakati oleh semua pihak. Dengan begitu, perselisihan atau konflik dapat dihindari. Lalu yang kedua, memberikan feedback. Feedback atau umpan balik ini adalah respon yang diberikan ketika ada pihak lain yang mengajak untuk berkomunikasi. Ketika kita tidak memberikan respon saat ada orang lain yang mengajak berkomunikasi, maka kita bisa dianggap tidak peduli kepadanya. Hal ini tentu akan menimbulkan sikap curiga, dan ini sangat tidak sesuai dengan konsep komunikasi efektif. Umpan balik atau feedback ini adalah salah satu komponen penting dalam komunikasi efektif. Tanpa feedback, maka sudah pasti sebuah proses komunikasi tidak berjalan dengan lancar. 3. Berbicara langsung. Teknologi yang ada sekarang ini memang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa perlu bertemu langsung dengannya. Hal ini dapat memudahkan kita dalam bekerja. Tapi, ada kalanya kita sebaiknya berbicara langsung dengan yang bersangkutan secara tatap muka atau face to face. Berbicara langsung adalah bentuk komunikasi yang sangat minim risiko salah paham. Karena kita bisa langsung bertanya kepadanya jika ada sesuatu yang tidak dimengerti. Sebaliknya, jika berbicara melalui perantara, maka kemungkinan salah persepsi menjadi lebih besar. Lalu yang keempat, sinkron. Sinkron maksudnya adalah menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, apalagi ketika berada di posisi sebagai atasan atau pemimpin kerja, kesesuaian antara tindakan dan ucapan sekaligus menunjukkan integritas seseorang. Misalnya, ketika kita berbicara kepada anggota tim untuk selalu berdisiplin dengan waktu, maka kita juga harus melakukannya. Tunjukkan kepada anggota tim bahwa kita berdisiplin dengan waktu, antara lain dengan ketetapan waktu menyelesaikan deadline pekerjaan. Dengan begitu, anggota tim dapat lebih mempercayai kita dan mereka juga akan segan jika tidak melakukan hal yang sama. Lalu yang 5, selalu update. Di dalam lingkungan organisasi, biasanya muncul informasi-informasi baru. Dengan membiasakan diri untuk selalu update dengan hal-hal yang baru yang terjadi di lingkungan organisasi, maka kita juga dapat berpikir cepat untuk segera menyesuaikan diri. Jika sampai terlambat mengetahui hal-hal baru yang muncul di organisasi, maka kita juga bisa terlambat meresponnya, dan itu bisa berakibat tidak baik bagi kinerja kita sendiri. Untuk itu, beberapa hal kecil dapat dilakukan agar kita benar-benar bisa mewujudkan komunikasi efektif di lingkungan kerja, seperti A. Selalu bersikap bersahabat dengan semua orang. Maksudnya bukan sok kenal, sok dekat dengan siapa saja, tapi lebih pada selalu bersikap positif kepada siapa saja. Sikap positif itu bisa ditunjukkan dengan selalu bersikap ramah kepada siapa saja, baik atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Ketika melihat ada yang membutuhkan bantuan, maka kita perlu dengan sigap menunjukkan bahwa kita peduli dan siap memberikan bantuan. B. Selalu siap. Siap di sini adalah siap untuk diajak berbicara dan bekerja sama. Ketika pemimpin tiba-tiba memberikan tugas, maka tunjukkan sikap bahwa kita siap menerimanya. Di perjalanannya mungkin kita akan bertanya-tanya, tapi tunjukkan dulu sikap siap untuk mengerjakannya. Dengan sikap selalu siap ini, maka suasana kerja juga akan semakin menyenangkan. C. Mau mendengarkan. Komunikasi adalah proses dua arah, jadi bukan melulu hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka jika juga menjalankan komunikasi yang efektif, menjadi pendengar yang baik berarti juga bahwa seseorang itu menerima pesan dengan baik dan siap untuk menjalankannya. Kemampuan untuk mendengarkan berarti juga kita dapat mengerti, baik mengerti pesan yang diterima maupun mengerti orang lain dengan lebih baik. Ketika ada yang menghadapi masalah, maka bisa segera dibantu dicarikan jalan keluar. Jika seseorang dapat lebih mengerti, maka dia akan dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Artinya, komunikasi efektif dapat tercapai jika setiap orang mau menjadi pendengar yang baik bagi rekan-rekannya. D. Menyampaikan pesan dengan jelas. Setiap kali berbicara, maka katakanlah dengan jelas, dengan kata-kata yang ringkas dan mudah dipahami oleh orang lain.
pesan harus disampaikan dengan lugas, tidak bertele-tele. Gunakan bahasa atau kata-kata yang sesuai dengan orang-orang yang akan menerima pesan tersebut. Pesan yang disampaikan dengan baik dapat membuat orang lain lebih mudah memahami sehingga memberikan feedback yang diinginkan oleh si penyampai pesan. Perhatikan bahasa tubuh. Kadang-kadang bahasa tubuh lebih jujur daripada bahasa verbal. Maka ketika menyampaikan sebuah pesan, usahakan agar bahasa tubuh kita tidak bertentangan dengan pesan yang disampaikan. Misalnya, ketika kita menyampaikan bahwa kinerja anggota tim sudah memuaskan, katakan juga dengan bahasa tubuh yang sama, misalnya dengan memberikan pandangan memuji. F. Open mind. Kadang-kadang feedback yang kita terima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kita harus siap. Jika kita siap dengan segala kemungkinan, maka kita dapat lebih cepat untuk memikirkan langkah berikutnya. Untuk itu, kita juga harus berpikiran terbuka, sehingga kita bisa memahami semua feedback yang muncul. Meski itu kurang menyenangkan, pikiran terbuka juga dibutuhkan ketika kita menerima pesan dari orang lain. Dengan pikiran yang terbuka, maka kita tidak akan berprasangka dan dapat menerima pesan dengan lebih baik. Komunikasi efektif memang bukan perkara mudah, tapi bukan berarti juga kita bisa dilakukan dengan baik. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan ilmu mengenai komunikasi efektif adalah dengan mengikuti training atau pelatihan. Saat ini banyak lembaga pelatihan yang menawarkan pelatihan komunikasi efektif, khususnya untuk lingkungan organisasi atau perusahaan. Pelatihan ini sangat penting diikuti oleh para pemimpin tim kerja, manajer, dan supervisor. Karena merekalah yang akan memulai proses komunikasi efektif di dalam timnya. Dengan mengikuti pelatihan komunikasi efektif, maka para tim leader ini dapat menjalankan fungsi komunikasinya dengan baik di dalam tim masing-masing untuk bersama-sama mewujudkan tujuan bersama di dalam lingkungan perusahaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.